Selamat datang di channel Renungan Meditasi bersama Sang Sabda. Channel ini berisi renungan singkat meditasi Kristiani yang berbasis iman Katolik. Topik kita hari ini adalah kasih tanpa batas. Ini ada hubungannya dengan Injil Lukas 15 ayat 1-3 dan ayat 11 sampai 32. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja dengan bacaan Injil Lukas 15 ayat 1-3 dan ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang domba yang hilang dan anak yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun."
karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali." Naluri kita membawa kita pada ingatan yang paling dalam. Anak bungsu mengetahui bahwa ia harus kembali kepada bapaknya, dan ia menyiapkan kata-kata untuk meminta maaf dan memohon untuk diangkat menjadi pembantu di rumah bapaknya. Yang terjadi sama sekali di luar dugaan. Ayahnya tidak hanya memeluknya, memberi maaf, dan menyiapkan pesta untuknya. Anak sulung tuli terhadap kata-kata ayahnya, bahwa segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu, dan bersungut-sungut pada kemurahan hati ayahnya terhadap saudaranya yang hina itu. Kisah ini menunjukkan dua tipe orang berdosa yang berdiam dalam diri kita. Yang pertama, orang salah dibenarkan, yaitu orang berdosa karena kelemahan manusiawi, dan pada akhirnya datang kembali, mengakui kesalahannya dan bertobat. Yang kedua, orang benar berbuat salah, yaitu orang yang merasa menjadi teladan kebajikan dan merasa diri benar. Yang kedua, menolak memaafkan yang pertama. Di dalam diri kita ada dua jenis orang berdosa. Ketika kita duduk diam dalam meditasi Kristiani, kita menyadari kasih Allah begitu besar sehingga membuat kita sulit memahaminya. Mengapa demikian? Kasih Allah memang melampaui akal manusia. Dalam kisah anak yang hilang, kita melihat bagaimana kasih Bapa tidak terbatas oleh kesalahan anak bungsu atau kekecewaan anak sulung. Ini mencerminkan bagaimana Allah mengasihi kita bukan karena kita layak, tetapi karena sifatnya yang penuh kasih dan rahmat. Ketika kita duduk diam dalam meditasi Kristiani, kita diajak untuk mengalami kasih ini secara langsung, bukan sekedar memahaminya dengan akal. Namun, kasih yang besar ini sulit kita pahami karena kecenderungan manusia untuk menilai segala sesuatu berdasarkan keadilan duniawi, di mana seseorang harus membayar kesalahannya dan hanya yang pantaslah yang menerima kasih. Anak sulung dalam perumpamaan itu mewakili logika manusia yang sulit menerima kemurahan tanpa syarat karena ia merasa keadilannya terganggu. Namun, kasih Allah tidak bekerja seperti keadilan manusia. Kasih-Nya adalah kasih yang merangkul tanpa batas, yang mencari yang hilang, dan tetap setia. Meski kita sering berpaling. Dalam meditasi Kristiani, kita belajar membiarkan kasih ini meresap ke dalam hati kita,
dan melembutkan sudut pandang kita dan mengubah cara kita melihat sesama. Itulah mengapa meditasi Kristiani bisa menjadi cara yang kuat untuk mengalami kasih Allah, bukan sekedar memahaminya, tetapi merasakannya secara mendalam. Untuk memulai meditasi, duduklah diam dengan punggung tegak, duduk santai tetapi sadar penuh. Tutuplah mata Anda perlahan-lahan dan ucapkanlah dalam hati kata doa yang diajarkan oleh Pater John Main OSB, Maranatha. Ucapkanlah kata doa ini dalam 4 suku kata dengan tekanan yang sama. Dengarkan kata doa itu saat Anda mengucapkannya perlahan-lahan dalam batin Anda. Jangan memikirkan atau membayangkan sesuatu yang bersifat rohani ataupun yang lain. Bila muncul pikiran dan imajinasi selama bermeditasi, janganlah Anda tanggapi. Biarkanlah semuanya berlalu. Kalau Anda menyadari bahwa Anda telah melantur, kembalilah dengan rendah hati ke kata doa Anda. Dengan iman dan kasih, ucapkanlah kata doa Anda secara terus-menerus dari awal sampai akhir meditasi Anda. Bermeditasilah setiap pagi dan sore selama 20 sampai 30 menit.